bersama Al-Ustaz Abu Abdillah Syahrul Fatwa LC Hafidhullahu Ta'ala. Ulu adab sehari-hari. Ilallah wa amila salihah. Terbuka untuk umum, muslim dan muslimah. Mimman da'a ilallah, daripada orang-orang yang berdakwah mengajak manusia ke jalan Allah dan dia beramal saleh. Disiarkan langsung dari Al-Furqan TV. Supaya kajian kita berjalan dengan lancar. Pada Ustaz alaihi falyatafaddal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ahibbah, para talabah, para penuntut ilmu, kaum muslimin, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang adab-adab sehari-hari yang kedua, yaitu adab meminta izin. Apabila kamu hendak masuk menemui seseorang, fasta'dzin, maka mintalah izin. Meminta izin bila memasuki sesuatu, maksudnya adalah meminta izin dalam perkara-perkara yang memang secara adat kita tidak dibenarkan masuk sembarangan. Jadi meminta izin ini untuk tempat-tempat yang biasa ditutup. Contoh rumah, contoh kantor, apalagi kamar. Tempat-tempat yang biasa ditutup, itulah kita minta izin. Adapun tempat terbuka yang biasa dimasuki orang banyak, perlu minta izin tidak? Masuk pasar, izin? Nyari-nyari siapa yang punya pasar, saya mau masuk. Tidak perlu, karena ini tempat terbuka. Toko, bagaimana toko? Izin enggak? Tidak. Masuk, pilih barang, bayar ke kasir. Masuk ke lapangan, minta izin. Jika lapangan itu umum, dipakai orang banyak, tanpa izin. Namun kalau lapangannya stadion sepak bola, milik Pemda, milik pemerintah, maka kita izin terlebih dahulu. Jadi meminta izin itu untuk tempat-tempat yang memang biasa ditutup. Rumah, kamar, kantor. Tidak boleh sembarangan kita masuk tanpa izin. Karena kaum muslimin, innama ju'ilal isti'dzan li ajlin nazar. Dijadikan meminta izin itu untuk menjaga pandangan. Rumah, izin agar kita tidak melihat aurat pemilik rumah. Karena pakaian di dalam rumah tentu berbeda dengan pakaian di luar rumah. Kamar orang tua, izin li ajlin nazar. Karena untuk menjaga pandangan. Kantor demikian pula. Maka Islam sangat memperhatikan hal ini.
adat kebiasaan juga menetapkan tidak boleh seorang sembarangan masuk tanpa izin. Li ajlin nazar, menjaga pandangan. Maka penulis kemudian mengingatkan kita, wakifan an yaminil bab au yasari, berdiri di samping kanan pintu atau kirinya. Jadi jangan berdiri pas di tengah. Ketika kita berdiri di tengah pintu, dibukakan pintu, akan melihat dalam rumah. Itu berbahaya. Maka izin berdiri di samping kanan, samping kiri pintu, sehingga tidak melihat langsung dalam isi rumahnya seperti apa. Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, menjaga pandangan termasuk perkara yang diperintahkan dalam agama ini. Allah memerintahkan kaum laki-laki yaghuddu absarahum, agar mereka menundukkan pandangan-pandangannya. Begitupun kaum wanita yaghuddna absarahun, agar mereka juga menundukkan pandangan-pandangannya. Karena kaum muslimin, pandangan ini jika tidak dijaga, dia bagaikan panah-panah iblis yang bisa menghujam hati kita. Nabi mengatakan wazinan nazar, wazinal ain an nazar. Zinanya mata adalah dengan apa? Dengan melihat. Maka para ikhwan, para santri, kita penuntut ilmu, jaga pandangan mata kita. Mata kita adalah nikmat dari Allah. Mata kita digunakan membaca Quran, membaca buku pelajaran, melihat sesuatu yang dibolehkan secara syariat, bukan melihat hal-hal yang haram. Ujian santri zaman sekarang ujiannya di pandangan. Melihat HP, curi-curi kesempatan. Apalagi kalian mau liburan Ramadan, di HP, menyendiri di dalam kamar, pegang HP, ngelihat apa? Aplikasi TikTok. Allahu Akbar. Haram, nggak boleh. Yang sekarang masang aplikasi ini di HP-nya, hapus. Karena akan merusak iman, membuat pandangan mata kita berzina setiap hari. Zinal ain an nazar, zinanya mata adalah dengan melihat. Jaga pandangan mata. Begitupun para ikhwan, apabila ada santriwati lewat, jangan dilihatin. Ya, walaupun mereka bercadar. Karena para laki-laki kalau melihat wanita bercadar semakin penasaran. Alisnya dihitung. Bulu alisnya ada berapa ya? Tidak boleh. Jaga pemandangan, jaga mata kita. Orang yang tidak bisa menundukkan pandangan menunjukkan imannya lemah. Karena pandangan merupakan panah-panah iblis. Karena itulah kaum muslimin, fokus kita belajar. Baca kitab sampai lancar. Nahu sorof dikuatin. Ada yang tidak paham, tanya langsung ustadznya. Di sini ustadz banyak. Ada Ustadz Salahuddin, ya, ustadz yang lain-lain. Abu Humaid, ada Abu Humaid Rasid An-Nasr, Ustadzuna. Ya, beliau bidangnya nahu. Tanya langsung kalau tidak paham. Daripada kita ngeliatin sesuatu yang tidak baik. Ya. Maka para santri jaga pandangan. Dan bab meminta izin li ajlin nazar, untuk menjaga pandangan kita.
Baik, para ibu mohon maaf yang bawa anak, tolong dikondisikan. Tolong dikondisikan yang bawa anak. Ya. Baik, ya suara-suara anak-anak yang mengganggu, bila tidak bisa dikondisikan harap dibawa turun ke bawah. Bisa mendengarkan kajiannya di halaman parkir. Kejam banget Pak Ustadz. Bukan kejam, tapi untuk apa? Untuk lebih khusyuk semuanya mendapatkan ilmu. Karena terus terang anak itu benar-benar kita harus paham dia itu bisa dibawa atau tidak. Ada tipe anak yang tidak bisa dibawa kajian. Karena selalu pecicilan, tahu pecicilan? Lari kemana-mana, susah dikondisikan. Ini anak semacam ini jangan dibawa dulu. Ya, jangan dibawa dulu. Atau kalau mau dibawa, tempatkan tempat yang aman. Karena itu sebagian tempat di Jakarta kalau ngadakan tablik akbar, panitianya menyediakan area khusus anak, dikasih prosotan, dikasih ayunan portable yang bisa dipindah-pindah. Jadi yang bawa anak taruh situ, sudah aman dia main di situ, orang tuanya ngaji, khusyuk, tenang, dapat ilmu. Ya kiranya bisa dipertimbangkan oleh takmir kita, Ustadz Amin. Mana Ustadz Amin? Ya, bikin area bermain, yang bawa anak taruh sana. Tempatkan petugas takmir di sana untuk jaga anak. Dia main mandi bola, main prosotan, bebas. Yang penting orang tua ngaji dengan tenang. Ya. Gratis atau dipungut biaya silakan. Terus sebagian di Jakarta sudah ada gitu. Karena untuk tidak mengganggu yang ngaji. Kemudian penulis rahimahullah, beliau mengatakan fa in adzina laka dakhalta. Jika dia telah mengizinkan kamu maka silakan masuk. Misalnya dengan ucapan udkhul, silakan masuk, tafadhol, silakan. Maka barulah kita masuk. Tapi kalau tidak diberi izin, misalkan sahibul baitnya bilang, mohon maaf lagi ada tamu, tunggu sebentar di luar. Mohon maaf, di dalam sedang ada tamu, tunggu sebentar di luar. Maka kita tetap berdiri di luar. Jangan memaksakan masuk. Fa in adzina laka dakhalta. Apabila dia menyuruh pulang, maka pulanglah. Karena ini mengamalkan firman Allah, fa in qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan kepadamu irji'u, pulanglah, kembalilah, farji'u, maka kembalilah pulang. Ini bukan berarti mengusir, bukan. Barangkali sahibul bait sedang ada tamu, sedang tidak ingin ditemui. Ketika kondisi sakit tidak siap menerima tamu, boleh kita buat peraturan, mohon maaf yang punya rumah sedang sakit, tidak menerima tamu. Boleh. Karena kita menjaga kehormatan seseorang. Seorang muslim punya hak atas muslim yang lain. Dia punya hak untuk istirahat, dia punya hak untuk menolak. Siapa yang bertamu ke rumahnya, siapa yang boleh, siapa yang tidak. Inilah Islam, indahnya agama kita. Karena agama Islam dibangun di atas maslahat, di atas kebaikan. Saudaraku yang dimuliakan Allah, orang yang pulang karena tidak diberi izin, ada 3 keadaan. Keadaan yang pertama, pulang dalam keadaan hatinya senang. Dia tidak sakit hati ketika ditolak untuk bertamu. Maka yang beginilah yang benar. Disuruh pulang, hatinya senang. Sudah datang jauh-jauh ke rumah sakit, ternyata yang sakit tidak mau ditemui. Minta izin, tidak diberi izin.
Bahkan ada tulisan diharapkan yang jenguk segera pulang. Maka ketika kita pulang dengan hati senang, Anda sudah dicatat pahala menjenguk orang sakit walaupun tidak menemuinya. Karena hati kita senang. Karena hati kita nerima. Keadaan kedua, orang yang disuruh pulang tidak diizinkan masuk dengan hati yang hati yang sakit. Apa sebutannya? Dongkol. Dongkol itu bahasa Jawanya apa? Mangkel. Dongkol, mangkel, mengkel. Kalau mengkel apa? Mengkel, tahu mengkel? Mengkel itu mateng setengah gitu ya, mengkel. Nah, orang yang disuruh pulang dia mangkel. Hatinya nggak terima. Maka orang yang semacam ini harus diperbaiki lagi jiwanya. Karena yang menentukan boleh tidaknya kita masuk sahibul bait, dan Al-Quran sudah mengatakan fa idza qila lakum irji'u farji'u. Apabila dikatakan kepadamu pulang, maka pulanglah. Islam yang memerintahkan. Tidak ada rasa berat ketika Allah yang memerintahkan. Tidak ada rasa berat ketika Rasul yang mengajarkan. Innama qaulul mu'minin. Sesungguhnya ucapan orang-orang yang beriman. Idza du'u ilallahi wa rasulih. Apabila mereka diseru, diajak kembali pada Allah dan Rasul. Qalu sami'na wa ata'na. Mereka akan menjawab, kami mendengar dan kami taat. Al-Quran bilang irji'u, pulanglah. Farji'u, maka pulang, nggak ada rasa berat. Ya, tidak ada rasa berat. Dan keadaan yang ketiga, orang yang disuruh pulang, ditolak masuk, minta izin, keadaannya setengah-setengah. Nerima tidak, mangkel ya setengah. Ya, maka ini lebih baik daripada keadaan yang kedua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adab dalam meminta izin. Kemudian adab yang ketiga. Man yaqra anta? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala At-thalithu samillaha fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillahi wa kul biyaminika wa kul mimma yalika wa idza faragta fal'aq asabi'aka wa kul alhamdulillah. Adab yang ketiga adalah ucapkanlah nama Allah di dalam permulaan makananmu, di dalam engkau memulai makan dan minummu, seraya berkata bismillah, dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah dengan apa yang dekat denganmu, dan apabila engkau telah selesai dalam makanmu itu, maka jilatlah jari jemarimu dan katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Taib, Allah zakir. Yang ketiga, as-salisu samillah fi ibtida'i aklika wa syurbika qailan bismillah. Adab yang ketiga adalah membaca bismillah ketika makan dan minum. Saudaraku, makan, minum adalah dua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan makan dan minum kita sehat.
dengan makan dan minum kita bisa menegakkan ketaatan kepada Allah. Maka amalan-amalan yang sifatnya adat, istiadat, jika diniatkan untuk ibadah bernilai pahala. Di antaranya adalah makan dan minum. Makan kita bukan hanya seperti binatang yang makan tanpa adab, makan dengan seenaknya tanpa memperhatikan peraturan. Makan minum kita penuh dengan adab. Islam sudah menjelaskan bagaimana adab-adab makan dan minum. Tidak ada lain tujuan dari hal itu agar kita dapat keberkahan dari makan dan minum kita. Karena kita tidak tahu di mana keberkahan makan minum ini turun. Dengan beradab-adab makan minum, insya Allah makan minum kita itu berpahala. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan tentang adab-adab makan dan minum dengan mengatakan sungguh sangat disayangkan manusia zaman sekarang makan minumnya hanya untuk hawa nafsu. Makan minumnya hanya untuk memenuhi keinginan jiwanya, sehingga makannya hanya mencari kenyang, minumnya hanya mencari kenyang. Tidak ada niat untuk ibadah, tidak ada niat untuk menjalankan ketaatan. Padahal makan minum ini nikmat dari Allah yang kita konsumsi dengan niat menjalankan ketaatan. Pahala itulah yang akan kita dapat. Asy-Syaikh As-Safarini dalam kitabnya Ghidhaul Albab, beliau mengatakan tidaklah dihidangkan makanan kepadamu kecuali di dalamnya ada 360 nikmat. 360 nikmat. Santri kita ada berapa ini? 1.500. Sebutin 360 nikmat dari makanan. Satu-satu. Bisa? Nanti dikumpulkan ya ke Ustadz Fatih. Satu-satu. Apa nikmatnya makanan? Banyak, sampai 360. Jadi dengan adanya adab makan ini mengingatkan kita untuk tidak makan seperti binatang. Asal kenyang, asal puas, asal terpenuhi, tidak. Apa adab-adabnya? Samillah fibtida'i aklika wa syurbika. Mulailah dengan membaca bismillah ketika kamu akan makan dan minum. Membaca bismillah. Adab yang pertama, baca bismillah. Yaitu ketika akan mengambil makanan, ketika akan mengambil minuman, bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Mengucapkan bismillah di awal makan adalah adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasul memerintahkan sahabat Umar bin Abi Salamah. Rasul bersabda, ya gulam, sammillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Wahai anak gulam, makanlah dengan membaca bismillah. Makanlah dengan tangan kanan dan ambillah yang paling dekat. Maka mengucapkan samillah, bismillah, perintah langsung dari Nabi. Ya gulam, samillah. Wahai anak, bacalah bismillah. Jadi tasmiyah samillah maksudnya bismillah. Dalam riwayat yang lain disebutkan bacalah bismillah. Ya gulam,
kul bismillah. Wahai anak, ucapkanlah bismillah. Ya. Memulai makan minum dengan bismillah ada beberapa manfaat. Manfaat yang pertama, dengan membaca bismillah, setan tidak akan ikut makan bersama kita. Setan tidak akan ikut makan bersama kita. Karena barangkali kita makan banyak tapi tidak kenyang-kenyang. Apa sebabnya? Rasul mengatakan barangkali kalian tidak baca bismillah. Ini menunjukkan ketika setan ikut makan, Anda tidak akan kenyang. Karena dia ikut makan. Kok bisa Pak Ustadz? Ini kan makanan saya liatin. Satu piring saya sendok, kayaknya nggak berkurang. Padahal saya tidak baca bismillah. Makna setan ikut makan bukan berarti dia kelihatan ngambil nasi kita, tidak. Tapi keberkahan dari makan tersebut. Sehingga kita tidak merasa kenyang karena setan sudah ikut campur makan bersama kita. Manfaat kedua, membaca bismillah ketika akan makan atau minum meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang beliau membaca bismillah ketika makannya, yang beliau membaca bismillah ketika minumnya, bahkan beliau perintahkan kepada umat. Tidak ada kebaikan kecuali ketika kita menjalankan perintah Nabi. Tidak ada kebaikan kecuali ketika kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika makan dan minum. Orang yang meneladani Nabi, orang yang mencontoh Nabi, maka dia akan dapatkan pahala yang besar. Di antaranya dengan membaca bismillah. Permasalahan berikutnya, boleh tidak baca bismillahnya lengkap. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Boleh. Tapi yang lebih afdol mencukupkan dengan sunnah yang ada. Sunnah yang ada cukup bismillah. Jadi kalau ditambah bismillahirrahmanirrahim boleh. Namun yang lebih utama cukup bismillah saja. Karena itulah sunnah yang datang dari Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian adab kedua, setelah baca bismillah, wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Karena makan dengan tangan kiri, cara makannya syaitan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimali. Karena setan itu makan dengan tangan kirinya. Makan minum dengan tangan kiri. Makan dengan tangan kanan, memasukkan makanan ke mulut dengan tangan kanan. Karena makanan itu kemuliaan, makanan itu kebaikan. Dan dalam Islam, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhut tayammun. Apa kata Aisyah? Rasul itu senang at-tayammun. Apa tayamun? Memulai sesuatu dengan yang kanan. Jika perkara baik, mulia, Rasul dengan tangan kanannya. Dengan tangan kanan. Karena makanan itu baik, mulia. Maka makanan tidak boleh dibuang-buang. Makanan tidak boleh dihinakan. Karena makanan mulia. Dengan menggunakan tangan kanan kita mendapatkan pahala karena menjalankan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian yang ketiga, apabila telah selesai maka menjilati jari jemari sebelum dicuci. Menjilati jari jemari sebelum dicuci. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah hatta yal'aqaha au yul'iqaha. Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, jangan dia cuci tangannya terlebih dahulu sebelum dia jilati atau dijilatkan orang lain. Apa hikmahnya harus dijilat? Barangkali ada sisa-sisa makanan. Di sisa makanan ini ada keberkahan, maka kita jilati. Ya. Karena kita makan mencari apa? Berkah. Atau minta jilatin orang lain. Nah, teman sekamar, teman sebangku, sini. Mau nggak jilatin tangan saya? 1 jari 2.000. Jijik Pak Ustadz, nggak ada jijik. Ya. Atau para suami minta jilatkan tangannya ke istrinya. Neng, kita mesra-mesraan yuk Neng. Yang bujang jangan ngayal-ngayal. Ya, habis makan dijilat oleh istrinya. Sunnah boleh. Kata Nabi, jangan dia cuci sampai dia jilati sendiri atau minta jilatkan orang lain. Dan hendaknya para suami jangan bersikap dingin kepada istri. Kepada istri itu harus romantis. Saya cocoknya memang kayaknya bahas-bahas kayak begini ya. Pada istri itu romantis, jangan kaku. Seperti komando perang dengan prajuritnya, romantis. Bagaimana romantis kita ketika makan? Nabi Muhammad itu 1 kali pernah minta minuman gelas yang dipakai Aisyah. Aisyah, mana tadi bibir untuk minumnya? Dicari bagian yang tadi dipakai untuk Aisyah minum. Maka Nabi pun minum di tempat yang tadi Aisyah minum. Misalnya sebelah sini Nabi minum begini. Itu romantis, sederhana tapi membuat istri akan melayang. Istri itu kalau dipuji melayang, kalau nggak dipegangin kakinya dia terbang. Ya, jadi para suami jangan kaku dengan istri, mesra sebagaimana Rasulullah SAW. Dalam kesempatan lain, Aisyah makan tulang yang masih ada dagingnya. Apa namanya? Tulang sop iga atau apa gitu ya. Ada tulang, ada dagingnya. Aisyah gigit, kemudian Nabi minta, tadi gigitan kamu di mana? Mesra nggak? Mesra. Ya. Maka tidak ada masalah suami itu mesra dengan istri. Jangan diem, kaku. Mukanya masuk rumah, muka jutek. Tahu jutek? Muka tidak senang. Padahal istrinya. Ya. Nah ini, maka para bapak, para ibu, diantara bentuk kemesraan yang diajarkan Rasul, kalau selesai makan boleh minta jilatkan ke orang lain. Diantaranya siapa? Istri. Santri yang masih kecil-kecil nggak usah banyak ngayal. Hafalin sorof. Sulasi mujarot ada berapa bab? Sulasi mazid biharfin wahid ada berapa bab? 5. Salah, 3 biharfin wahid. Sulasi mazid biharfain ada berapa bab? Hafalin itu, jangan ngayal. Saya pakai tenda biru, tenda saya ungu nanti di pelaminan, jilat-jilatan tangan, gak usah. Ngapalin ilmu, ngapalin nahu, ya. Asma marfuat, isim-isim marfu ada berapa? Ya hafal, dipegang kaidahnya kuat-kuat ya. Jadi tidak usah
banyak menghayal. Nanti suatu saat kita bikin daurah remaja jatuh cinta. Wah. Saya punya tulisan remaja jatuh cinta gitu ya. Nanti berikutnya insya Allah khusus santri, tapi yang bapak-bapak tidak boleh datang. Baik, ya ini adab keberapa? Pertama apa? Baca bismillah. Yang kedua, makan dengan tangan kanan. Yang ketiga, jika selesai makan, tangan jangan dijilati kecuali sudah tangan jangan dicuci kecuali sudah dijilat atau dijilatkan orang lain. Selanjutnya yang keempat, mengucapkan alhamdulillah ketika selesai makan sebagai bentuk syukur kepada Allah. Kita bisa makan dengan enak, minum dengan rasa dahaga terhapus. Syukur kepada Allah, alhamdulillah. Dengan adab-adab makan ini kaum muslimin menunjukkan pada kita Islam adalah agama yang sangat perhatian dengan kebersihan, dengan adab. Kita diajarkan bagaimana makan baca bismillah. Kita diajarkan bagaimana makan jangan dicuci dulu, tapi dijilatkan terlebih dahulu. Menunjukkan bagaimana Islam agama yang perhatian dengan kebersihan. Karena tangan kita yang lebih tahu kebersihannya. Dan saya yakin tangan kita nggak pernah dijilat-jilat orang banyak. Beda dengan sendok makan. Sendok makan sudah berapa mulut yang masuk? Betul nggak? Sendok makan dipakai banyak orang, masuk mulut orang banyak. Tangan kita pernah nggak masuk mulut orang banyak? Tidak. Lebih utama mana berarti sendok dengan tangan? Dengan tangan, ya. Dengan tangan, karena Islam sangat indah. Jangan terpengaruh dengan propaganda orang-orang barat yang mengatakan menjilati tangan jijik, kotor, kampungan. Tidak, ini adab Islam yang hilang dari kaum muslimin. Makan di rumah makan malu menjilati jarinya, takut dilihat orang lain, ih jorok, jijik. Ini adab Islam. Tidaklah sesuatu yang diajarkan oleh Islam kecuali kebaikan. Tidaklah sesuatu yang diperintahkan oleh Islam kecuali mengandung kemaslahatan bagi hambanya. Ad-dinu mabniun 'alal masalih fi jalbiha wa tarkil qabaih. Agama mabniun 'alal masalih. Agama kita dibangun di atas maslahat kebaikan. Fi jalbiha, dalam meraihnya. Wa tarkil qabaih, dan agama kita meninggalkan yang namanya keburukan, kejelekan dan seterusnya. Sudah jam 11. Satu lagi. Yang keempat. Fadol. Nah. Ismuk. Huzaifah. Siapa? Irfan. Irfan. Tafadhal Irfan. Masya Allah. Fasal kam Irfan? Ay fasli tajlis. Fasal awal. Fasal awal sanawi? Naam. Fadhal. Bismillah. Qala mu'allif rahimahullah. Ar-rabi' takallam bi thayyibil qawli fi khairin wafid sautaka mutahammilan fi hadithika wa ansit liman kallamaka muqabilan alaihi wala tuqati'hu wala tataqaddamu baina yadayil akbar bil kalami. Terjem. Yang keempat, berbicaralah dengan perkataan yang bagus dan rendahkanlah suaramu
Mutamahilan fi hadisika. Pelan-pelanlah dalam berucap. Ya, dengan pelan-pelan dalam pembicaraanmu. Wa ansit liman kallamaka. Dan diamlah ketika ada orang yang berbicara denganmu. Mukbilan alaih. Menghadap kepadanya. Wala tuqati'hu. Dan jangan memutus perkataan. Pembicaranya. Nah. Wala tataqaddam baina yaday al-akbar bil kalam. Dan jangan mendahului orang dewasa saat berbicara. Lebih tua, ya akbar. Nah, lebih besar dalam berbicara. Rabi', adab yang keempat adalah adab ketika bermuhadatsah. Adab ketika berbicara. Adab dalam berbicara. Hal ini menjadi perhatian Islam, bahwa seorang muslim ketika berbicara hendaklah dia memperhatikan adab-adabnya. Karena sekarang ini adab berbicara kita sudah mulai hilang. Masing-masing sibuk dengan HP-nya. Ada orang ngomong, kita pegang HP, ya, tidak fokus. Padahal Islam sangat indah mengajarkan bagaimana kita berbicara. Yang pertama, takallam bitayyibil qaul fi khairin. Berbicaralah dengan ucapan yang baik. Ucapan yang baik ada dua keadaan. Yang pertama, baik secara syariat. Baik secara syariat. Contoh, mengucapkan salam, mendoakan orang. Ini ucapan yang baik secara syariat. Berbicaralah dengan ucapan yang baik. Masya Allah, Allah yahfadzuk, Allah yarhamuk. Mendoakan, Masya Allah, semoga Allah menjagamu, semoga Allah merahmatimu, semoga Allah mengampunimu. Ini namanya ucapan baik secara syariat dengan doa. Assalamualaikum kaifahaluk, Assalamualaikum bagaimana kabarmu. Ini ucapan baik secara syariat. Yang kedua, ucapan yang baik secara adat istiadat. Ucapan yang baik secara adat istiadat. Contoh, menegur teman kita yang akan berangkat, baik ke sekolah, baik ke pasar. Mau kemana mas? Ke pasar, hati-hati ya. Nah, ini ucapan baik secara adat. Kita lihat orang siap-siap bawa tas, mau berangkat kerja, kita tegur dengan menyapanya, mau kerja pak? Iya mau kerja. Ini ucapan baik secara urfan, secara adat, yang menyenangkan hati orang yang ditegur. Punya tetangga pekerjaannya petani, bawa cangkul, bawa perlengkapan, sudah siap berangkat, kita menegurnya, mau ke sawah pak? Boleh tidak? Boleh, ini menyenangkan. Yang ditegur pun jangan jawab, udah tahu bawa cangkul, nanya-nanya. Enggak, ini dalam rangka menyenangkan hati orang. Nanya-nanya lagi, udah tahu kan bawa cangkul, masa bawa cangkul mau ke toko? Pasti ke sawah, enggak begitu. Ini dalam rangka menyenangkan hati orang, urfan, secara uruf, secara adat kebiasaan. Maka Islam menganjurkan kita berbicara yang baik, dan ini termasuk perintah dalam hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut.
Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diamlah. Ya. Adab yang pertama, berbicara baik. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, bicara kita yang baik-baik, jangan yang jorok-jorok, apalagi panggilan-panggilan kasar. Maka para santri ini harap diperhatikan. Manggil temannya panggilan yang baik, akhi, saudaraku. Jangan lu, gue, geblek. Astagfirullah. Temannya dipanggil, geblek sini. Innalillah. Gak boleh santri berbicara seperti itu. Jaga lisan. Ucapkan takallam bitayyibil qaul fi khair. Ucapkan dengan qaul, ucapan yang baik. Jangan bawa-bawa bahasa apa? Bahasa gaul yang kasar-kasar. Tidak ada. Panggil nama kita, panggil nama teman dengan baik. Ya. Masa teman sendiri dibilang bodoh, dasar apa? Ular melingkar. Tidak boleh. Ucapkan yang baik. Apalagi kita penuntut ilmu, tunjukkan ilmu kita. Karena ilmu dengan adab harus seimbang. Jangan sampai penampilan kita santri, perilaku, adab, akhlak kita seperti orang yang tidak berilmu. Ya taliba ilmin nabi, ma antum bisiwakum bisawa. Wahai para penuntut ilmu nabi, kalian dengan selain kalian bisawa, tidak sama. Tidak sama. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun walladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka kalau kita berilmu, terlihat dari cara bicara kita, terlihat dari cara ngomong kita, terukur, baik, tidak kasar, tidak jorok, dan seterusnya. Ya, maka para santri, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jaga mulut ini. Karena ada malaikat yang mencatat. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satupun yang terucap dari perkataan kecuali ada yang mengawasi. Yang kedua, rendahkan suaramu, pelan-pelan dalam pembicaraanmu. Kalau bicara pelan, sedikit, sepatah, jangan cepat. Seperti orang ngunyah makanan, pelan. Karena Nabi kalau berbicara juga jelas, pelan, ya, jelas ucapannya, tidak cepat. Maka orang yang berbicara dengan orang lain jelas, terutama kepada orang tua. Orang tua yang mulai pendengarannya berkurang, orang tua yang pencernaannya mulai tidak bisa menangkap dengan baik, pelan. Kalau perlu diulang dengan perlahan-lahan ucapan kita. Yang ketiga, ansit liman kallamaka. Diam kalau ada orang yang ngajak bicara kepada kita. Mukbilan alaih. Hadapkan badan kita, mata kita kepada orang yang mengajak bicara. Sekarang ini kita sudah terfitnah dengan HP. Ada ngajak orang bicara, kita main HP. Jawabnya sekali-kali, iya. Karena manusia hatinya cuma satu. Dia tidak bisa fokus dua hal dalam waktu bersamaan. Bisa nggak? Kita fokus dua perkara dalam waktu yang sama. Lagi ngetik diajak bicara, bisa nyambung? Nggak bisa. Fokusnya ngetik. Jawabnya sekali-kali. Maka kalau ada yang ngajak bicara, tinggalkan HP, taruh. Hadapi lawan bicara kita.
Ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfih. Allah tidak menjadikan seorang punya dua hati dalam jiwanya, dalam rongganya, enggak mungkin. Ya. Punya istri dua pasti fokusnya satu saja. Betul enggak? Ya ini. Begitupun kita bicara sambil main HP, enggak bisa fokus. Maka tinggalkan, hadapi lawan bicara kita. Kemudian wala tuqati'hu, jangan diputus. Memutus pembicaraan. Biarkan dia selesaikan dulu, baru kita menanggapi. Dan terakhir, wala tataqaddam, jangan mendahului ya orang-orang yang lebih tua daripada kita dalam hal pembicaraan. Karena syariat menjaga hak-hak orang yang lebih tua. Hak-hak orang yang lebih tua. Bahkan Syekh Abdul Razak punya sebuah kitab, Hukuk Al-Akabir. Hak-hak orang yang lebih tua. Di antara haknya, jangan kita melangkahi, mendahului orang yang lebih tua usianya dari kita dalam hal pembicaraan. Orang yang lebih tua bisa bermakna dua. Satu, tua dalam hal kedudukannya, dalam hal ilmunya. Dia lebih pengalaman, misalnya pemimpin, misalnya ilmunya lebih tinggi dari kita. Ini juga bisa dikatakan lebih tua, lebih besar. Makna kedua, tua bermakna umurnya lebih tua. Kalau yang pertama tadi apa? Tua dalam artian ilmunya lebih banyak, kedudukannya lebih tinggi, tidak harus usianya tua. Yang kedua, tua dalam arti usia. Dan syariat menjaga kedua golongan ini. Nabi bersabda, "Laisa minna man lam yujilla kabirana." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang tidak memuliakan orang-orang tua di antara kita. Maka Islam memiliki hak-hak kepada orang yang lebih tua. Di antara pembicaraan tidak boleh kita memulai. Contoh yang paling menakjubkan, ketika bapaknya sahabat Abu Bakar mau masuk Islam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq punya bapak masih kafir. Ketika mau masuk Islam, Abu Bakar membawa bapaknya ke Masjid Nabawi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, ini bapak saya mau masuk Islam. Rasulullah, Nabi kita yang mulia SAW, manusia yang memuliakan orang tua. Kata Nabi Muhammad SAW, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau biarkan bapakmu di rumah? Aku yang akan datang ke rumahnya untuk membimbing dia masuk Islam. Allahu Akbar. Nggak perlu repot-repot kamu bawa ke sini. Tidakkah dia biarkan di rumah? Aku yang datang. Kenapa Nabi bicara seperti itu? Memuliakan orang yang lebih tua, lebih sepuh. Maka kaum muslimin berbicara tidak mendahului orang yang lebih tua, termasuk adab Islam, adab yang ditetapkan dalam Islam. Bahkan Rasulullah mengatakan kabir, dahulukan orang yang tua, dahulukan orang yang lebih terhormat dari kita. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin, mohon maaf hanya 4 adab yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Ini semua menunjukkan pada kita bahwa Islam adalah agama yang mencintai, saling berkasih sayang. Dengan menjaga adab-adab ini, berarti kita akan saling mencintai, kita akan saling menyayangi sesama kaum muslimin.
Karena apabila kaum muslimin tidak saling menyayangi, yang terjadi adalah perpecahan. Islam tidak menghendaki perpecahan. Islam justru memerintahkan kita untuk bersatu, bersaudara sesama kaum muslimin. Permisalan seorang muslim bagaikan kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Idza istaka minhu udwun tada'asa irul jasad. Apabila ada satu anggota badan yang merasakan sakit, maka seluruh badan akan ikut merasakan sakit. Begitulah kaum muslimin. Bersatu, menjaga hak-hak, menjaga adab-adab, sehingga kita benar-benar menjadi umat yang dirahmati Allah, umat yang diberkahi Allah. Karena satu sama lain kita saling menjaga adab dalam berbicara, adab dalam mengucapkan salam, adab memuliakan orang yang lebih tua, dan seterusnya. Tidak ada lain tujuannya untuk menjalin rasa kasih, persatuan di antara kaum muslimin. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan jangan berpecah belah. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah kita berjumpa lagi dalam kesempatan yang lain. Semoga Allah selalu menjaga kita dalam kebaikan, dalam keberkahan, dan memberikan kita selalu ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh yang diterima di sisi Allah. Dengan ilmu dan amal inilah dua kebaikan yang harus kita jaga. Kata Syekhul Islam, tidak ada kebaikan bagi seorang muslim kecuali dengan ilmu yang dia punya dan amal soleh yang dia praktekkan. Wallahu ta'ala a'lam. Nah. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan atas materi yang telah disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat menambah ilmu kita, menambah amal kita, dan menjadikan kita menjadi seorang santri yang lebih beradab lagi. Baik Ustaz, ini ada beberapa pertanyaan yang telah masuk. Ustaz mau memberi pertanyaan dulu atau menjawab pertanyaan dulu Ustaz? Sisa berapa ini? Sisa 1, 2, 3, 4. Baik. Ada beberapa hadiah di hadapan saya. Siapa yang berani berdiri? Silakan. Berdiri. Iya, baik. Siapa namanya? Salman Al-Irsyadi. Salman Al-Farisi. Al-Irsyadi. Al-Irsyadi, Masya Allah. Baik, Akhi Salman. Tadi sudah kami sebutkan makna tua. Tidak mendahului orang tua dalam berbicara. Makna tua itu ada dua. Sebutkan dua makna tua tersebut. Yang pertama, tua dalam hal umur. umur. Baik, umurnya tua, sepuh. Yang kedua, Dalam hal tua dalam hal ilmu maupun kedudukan. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadol. Ya, siapa lagi? Sebelah kiri saya, berdiri. Berdiri. Nah, mas muka ya akhi. Ikram. Syihab. Nah, Syihab. Kelas berapa Syihab? Idat. Ali. Idat Lughah. Idat Lughah. Masya Allah. Baik. Syihab. Sebutkan hadis. Berdiri kan, siap ditanya. Yang Nabi dalam hadis ini menyebutkan adab makan 3 adab dalam satu hadis. Tafadhol. Ya gulam, samillah wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Terjemahkan. Wahai anak kecil, Samillah. ucapkanlah nama Allah. 2. Wakul biyaminik.
makanlah dengan tangan kananmu, Wa kul mimma yalik. dan makanlah dari sisi yang terdekat denganmu. Masya Allah, barakallah. Syihab. Yang tengah, angkat tangan. Masya Allah. Mas muka ya akhi. Kemal. Kemal. Oke. Kemal. Gemal. Fasal kam antum ya akhi. Kelas berapa? Kelas 2. 2 mutawasid. Masya Allah. Berani ditanya? Berani. Hah? Berani, betul. Baik. Siapa yang meriwayatkan hadis tadi? Dari sahabat Umar bin Umar bin Abu Salamah. Abi Salamah. Masya Allah, mumtaz. Oh, sorot kamera, sorot kamera. Mas Zul, nah, sudah ya. Terakhir, sebelah kanan saya. Berdiri. Sudah dapat hadiah belum? Belum. Berapa umurnya? 15 ya. Sudah mimpi basah? Hah? Sudah? Belum? Nggak tahu. Allah. Guru fikih siapa guru fikih? Diajarin ciri-ciri sudah balik, khawatirnya harusnya sudah wajib sholat jadi belum sholat. Ya, belum tahu ya? Iya, nanti tanya guru fikih ya. Bagaimana ciri-ciri sudah balik? Ya, siap ditanya sekarang. Deg-degan nggak? Enggak. Baik. Umar ya. Albani. Alif. Baik, Alif. Sebutkan 4 adab ketika berbicara. 1. Berkata yang baik. Berkata yang baik. 2. Merendahkan suara. Merendahkan suara pelan-pelan. 3. Mendengarkan orang yang mengajak bicara dan menghadapkan. Yang 4. Tidak mendolimi orang tua ketika berbicara. Masya Allah. Tafadhal ya akhi. Masya Allah ya. Nanti habis ini pulang mandi ya. Nggak tahu katanya, ya Allah. Ya, silakan, ada pertanyaan? Baik Ustaz, pertanyaan pertama, Ustaz, apakah perbedaan antara adab dan akhlak? Jazakumullahu khairan. Apa perbedaan antara adab dan akhlak? Kalimat ini, idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Adab dan akhlak bila disebutkan secara bersamaan maka maknanya masing-masing. Tapi bila disebutkan terpisah memiliki makna satu sama lain sama. Bila disebutkan bersamaan maknanya masing-masing. Adab lebih kepada praktek amaliyah, praktek. Kalau diajak ngomong, lihat orang yang berbicara, itu adab. Mau makan, baca bismillah, pakai tangan kanan, lebih ke amaliyah. Akhlak lebih pada jiwa, sifat yang tertanam dalam diri kita. Akhlaknya lembut. Lembut itu bisa kelihatan enggak? Tidak. Punya sifat pemalu. Misalkan akhwat punya sifat pemalu, lebih pada jiwa. Ini kalau disebutkan bersama, masing-masing punya makna. Adab lebih kepada praktek, akhlak lebih kepada jiwa. Sifat lembut,
sifat hati-hati. Hati-hati ya sifat tertanam dalam diri kita. Malu ya dan seterusnya. Ini perbedaan adab dan akhlak. Tapi kalau tidak disebutkan bersama, misalnya hanya disebutkan akhlak, maka sudah mengandung adab. Disebutkan adab mengandung makna akhlak. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum. Pertanyaan kedua Ustaz, apakah ada akhlak jibili yang buruk dan apakah bisa dirubah? Akhlak apa? Akhlak jibili. Akhlak jibili adalah akhlak yang ditanamkan dalam diri kita. Misal, atau biasa disebut karakter. Karakternya pemarah. Karakternya emosional. Apakah ada akhlak jibili? Ada. Sebagaimana ucapan Nabi Muhammad SAW kepada siapa? Amr bin Qais, inna fika khaslatan yuhibbuhumallah. Sesungguhnya dalam dirimu itu ada dua akhlak yang Allah cintai. Al-hilmu wal anah. Kamu punya sifat hilm. Hilm itu apa? Lembut. Wal anah. Anah itu apa? Hati-hati. Ini sifat jibili, Allah yang memberikan. Nah, kalau dalam diri kita ada sifat jibili yang buruk, bisa dirubah tidak? Bisa, tentunya dengan usaha. Maka ada jenis akhlak yang kedua, muktasabah. Apa muktasabah? Dicari, diusahakan. Kita punya sifat pemarah, dengan belajar, baca hadis, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Akhirnya kita mulai mengurangi sifat emosional. Bisa, bisa. Dengan syarat kita usaha, belajar, membaca hadis, menuntut ilmu dan seterusnya. Naam. Assalamualaikum. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak ingin bertanya, apabila ada sebagian orang yang mereka tidak suka diberi salam, apakah tetap memberi salam kepada mereka? Syukron jazakallah. Apabila ada orang yang tidak suka diberi salam, apakah kita tetap memberi salam kepadanya? Jawabannya sunnah. Dianjurkan, karena memulai salam hukumnya apa? Sunnah, ya, hukumnya sunnah, dan kita akan mendapatkan kebaikan pahala. Bila ucapannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lengkap, dapat 30 pahala. Jadi sunnah. Dia tidak senang, perkara dia tidak senang atau tidak bukan urusan kita. Yang penting kewajiban atau hak kita sudah kita tunaikan. Allahu ta'ala alam. Ustaz, nampaknya waktu sudah menunjukkan pukul 25 lepas dari jam 11. Apakah sebelum diakhiri ada beberapa kalimat yang ingin disampaikan Ustaz? Baik, sebagai pesan penutup di kesempatan daurah kali ini, bagi seluruh saudara-saudaraku, baik santri maupun bukan santri, jamaah luar dan semuanya, berpegang teguhlah dengan ilmu, berpegang teguhlah dengan kitabullah, dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah kita berpegang teguh dengan Quran dan sunnah kecuali kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai ilmu yang sudah kita punya lewat, hilang begitu saja. Amalkan, pegang teguh. Adab yang diajarkan Quran kita amalkan. Adab yang diajarkan sunnah Nabi kita amalkan. Jangan sampai pembelajaran adab dan akhlak hanya sebatas di meja kajian. Jangan sampai adab dan akhlak yang kita baca dari kitab sebatas meja kajian. Selesai kajian bubar, lupa adabnya, lupa akhlaknya. Itu tidak diinginkan. Yang kita inginkan berpegang teguh dengan Quran, sunnah,
kemudian amalkan apa yang sudah kita ketahui. Karena intinya ilmu, innamal ilmu khasyatullah. Ilmu itu intinya adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laisal ilmu bikasrati riwayah. Ilmu itu bukan banyak dengan meriwayatkan, banyak baca, banyak ini. Wa innamal ilmu khasyatullah. Tapi ilmu yang hakiki adalah takut kepada Allah dengan mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Naltaqi bikum insyaallah fi waktin akhar. Naam. Baik, demikianlah kajian yang dapat disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf masih banyak pertanyaan yang belum sempat terbaca di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz yang telah menyampaikan materi pada hari ini dan telah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Kami ucapkan pula jazakumullah khairan kepada pemirsa Al-Furqan TV dan pendengar radio suara Al-Furqan serta teman-teman santri yang telah mengikuti kajian dari awal hingga akhir dengan seksama. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk dari golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah. Akhirnya mari kita akhiri majelis ini dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.